yang pertama tentang pengertian nilai. Izinkan saya untuk memaparkan materi yang pertama ini kepada rekan-rekan. Pengertian nilai menurut Sisteman dalam Adu Susilo 2013 56, nilai adalah sesuatu yang memberi makan dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak, dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi. Jadi nilai itu harus ada apa ya namanya, itu ada perjuangan yang harus dituju untuk mencapai sesuatu yang tinggi gitu, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nah, jadi nilai itu bisa juga mewarnai hidup, kayak misalnya contohnya kayak kita tidak bersama dia karena hidup tidak akan menjadi berwarna, nah, gitu contohnya. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan. Nilai selalu menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan etika. Jadi etika dapat disambungkan dengan nilai-nilai. Definisi lain mengenai nilai diutarakan oleh Tiller 1973 bagian itu dalam Jemari 2008 106, yaitu nilai adalah suatu objek, aktivitas atau ide yang dinyatakan oleh individu yang mengendalikan pendidikan dalam mengarahkan minat, sikap, dan kepuasan. Jadi nilai-nilai juga bisa mengaruh kepada minat bakat kita, kepada sikap seseorang, dan kepuasan seseorang. Sekian dari pemaparan materi bagian saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu definisi teknologi pendidikan. Istilah teknologi yaitu berasal dari kata Yunani yang berarti teknologia. Menurut Webster Dictionary berarti sistematik treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Sedangkan menurut Association for Educational Communication and Technology
nilai-nilai evaluasi teknologi pendidikan. Tadi yang disebutkan oleh Tadi Al-Faridi, kalau nilai itu berbasis positif, jadi nilai ada hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, berarti saling memanfaatkan, simbiosis mutualisme. Yang pertama berhubungan dengan belajar, pasti ada ikatan keterkaitan dengan masalah pembelajaran supaya efektif, supaya efektif. Kali diawali dengan Bismillah, ayatnya sesuatu mengandung positif. Yang kedua berhubungan dengan praktis dan teknis sebagai bidang ilmu yang berdedikasi untuk penerapan pengetahuan yang terorganisir untuk peningkatan pembelajaran dan kinerja. Lanjut, berhubungan dengan peningkatan kerja, ada hubungan dengan peningkatan kerja. Lanjut, hubungan dengan penciptaan, penggunaan dan pengaturan, pasti perspektif kognitif terhadap kegiatan pembelajaran mengajar juga membutuhkan perhatian khusus terhadap kebutuhan individu. Sejak teori ini menyatakan bahwa tiap individu mengembangkan struktur kognitif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya, yaitu pentingnya teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Peran teknologi pendidikan sangat bermanfaat bagi manusia dalam pendidikan. Dalam teknologi pendidikan akan melibatkan prosedur, ide, peralatan, dan organisme untuk menganalisis masalah pendidikan. Teknologi secara umum mempunyai kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalis, tertulis dan lisan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu serta daya indera. Yang ketiga, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan variasi dapat diatasi di kapasitas peserta didik, kurikulum, dan materi pendidikan. Pentingnya teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran memiliki kegunaan dan kelemahan. Di antara kegunaannya yang pertama yaitu membantu guru untuk membuat siswa memahami pelajaran dengan lebih mudah. Yakni dengan teknologi, guru mampu membuat rancangan materi sedemikian rupa yang mampu mempermudah siswa dalam mempelajari dan memahaminya. Yang kedua, siswa lebih tertarik untuk belajar. Contohnya dengan menggunakan PPT seperti ini, siswa mampu tertarik untuk belajar karena dan guru mampu membuat semenarik mungkin sehingga mampu menarik siswa untuk belajar. Yang ketiga, mengajar di mana saja dan kapan saja. Dengan teknologi, mengajar mampu dilakukan di mana dan kapan saja. Seperti contohnya pembelajaran daring ya, mampu menggunakan teknologi seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Yang selanjutnya, mempermudah sistem administrasi di pendidikan. Dalam pendidikan, seorang tenaga pendidik dituntut untuk dapat bekerja dengan efektif dan produktif. Kemajuan teknologi dan digitalisasi telah memberikan daya baru dalam proses administratif yang lebih terbarukan. Selain itu, pengelolaan data melalui teknologi akan dapat meningkatkan kualitas dan akreditasi suatu institusi pendidikan. Yang keunggulan yang terakhir yaitu
memungkinkan kolaborasi antar guru. Contohnya, guru mampu menyusun pembelajaran yang sempurna bersama dan dikolaborasikan. Contoh yang selanjutnya yaitu melalui platform online seperti misalnya grup WhatsApp untuk memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Yang selanjutnya, kelemahan dari penggunaan teknologi saat mengajar. Yang pertama yaitu memungkinkan terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual terhadap karya guru. Contohnya itu seperti penjiplakan atau pembajakan karya tulis guru. Yang kedua yaitu waktu untuk mempersiapkan materi pembelajaran lebih lama. Jadi dikarenakan dengan menggunakan teknologi kita perlu mempersiapkan alat, bahan, dan waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya, siswa mudah terdistraksi. Terdistraksi itu siswa mudah terkecoh atau perhatiannya terbagi. Yang terakhir, kemungkinan penyalahgunaan teknologi. Jadi teknologi dapat disalahgunakan oleh siswa, contohnya dengan mengakses hal-hal yang tidak sesuai dengan pendidikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada penerapan teknologi pendidikan pada PAI atau pendidikan agama Islam. Penggunaan teknologi sangatlah bermanfaat dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Maka dari itu, untuk menerapkan teknologi dalam sebuah sistem maupun lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam, tentunya dibutuhkan seorang pendidik atau pelaksana yang mempunyai kemampuan dalam berbagai bidang. Seperti yang pertama, yaitu merancang proses dan sumber belajar, di mana ruang lingkupnya itu meliputi perancangan sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pelajar. Lalu yang kedua yaitu pengembangan proses dan sumber belajar, di mana ruang lingkupnya itu meliputi pengembangan teknologi cerdas, pengembangan teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Nah, lalu yang ketiga yaitu pemanfaatan proses dan sumber belajar, di mana ruang lingkupnya itu meliputi pemanfaatan media pembelajaran, diskusi inovasi pembelajaran, implementasi dan institusionalisasi, serta penerapan kebijakan dan regulasi pendidikan. Lalu yang keempat yaitu pengelola proses dan sumber belajar, di mana ruang lingkupnya itu meliputi pengelolaan proyek, pengelolaan sistem informasi pendidikan. Lalu yang kelima ada evaluasi atau penilaian, yang mana ruang lingkupnya itu meliputi melakukan analisis masalah, pengukuran acuan patokan, serta informasi pendidikan. Nah, lalu bagaimana pandangan Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Yaitu pandangan Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah menjadi hal yang lumrah. Bahkan para ilmuwan Islam itu sudah mengetahui tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dari sejak dulu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang terakhir yaitu tentang
pengaruh atau dampak teknologi dalam pembelajaran, yang mana sudah kita ketahui ketika kita bicara tentang dampak pasti ada dua hal. Yang pertama ada dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif. Untuk dampak positif yang pertama, adanya teknologi dalam pembelajaran, yaitu memberi kemudahan dalam mengakses informasi. Terasa oleh kita ketika kita sekarang ada tugas, maka untuk mencari informasi itu lebih mudah. Bisa dari HP, bisa dari TV, atau dari media sosial yang lain. Dan ini pula berjalan di suatu pendidikan ketika siswa atau peserta didik ketika ia disuruh mencari tugas oleh gurunya, maka sekarang itu lebih mudah. Mereka bisa mengakses internet dengan mudah dan mendapatkan informasi-informasi yang lebih luas lagi. Dan yang kedua, dampak positif dari adanya teknologi dalam pembelajaran yaitu tak kenal tempat dan waktu. Setelah tadi dibicarakan oleh atau dipaparkan oleh yang pemateri tadi, bahwa dengan adanya teknologi kita itu belajar bebas, bisa di mana-mana, bisa di rumah, bisa di kantor, di mana saja kita bisa untuk melakukan pembelajaran. Karena dengan sekarang itu ada kemudahan-kemudahan seperti tadi ada Google Meet atau Zoom atau apapun, seperti Google Form yang bisa kita isi di tempat yang jauh. Dan yang ketiga, untuk membantu kualitas pembelajaran. Salah satu contohnya dengan seperti ini, dengan memakai teknologi, pembelajaran atau kualitas pembelajaran bisa lebih membantu, bisa lebih efisien, lebih efektif. Setelah dampak positif, ada dampak negatif. Yang pertama, keterseringan peserta didik dalam mengakses internet. Jadi ketika kita sebagai guru nantinya, maka harus lebih memperhatikan bagaimana peserta didik itu dalam mengakses internetnya. Apakah yang diaksesnya tersebut hanya sekedar hal-hal biasa atau bahkan ke hal-hal yang negatif. Karena apa? Yang kedua, dalam internet itu yang kedua ada efek candu dalam internet. Coba rasakan, karena dalam internet itu ada yang namanya algoritma. Ketika kita melihat suatu video atau tayangan, maka yang ke bawahnya itu akan seperti yang di atas munculnya itu. Maka harus hati-hati. Ketika kita yang sudah dewasa bisa mengerti, bisa memfilter, tapi ketika peserta didik harus baik, harus lebih diperhatikan oleh seorang guru. Kalau contoh, kalau video yang lewat itu video dangdut, kita lihat 1 menit, maka ke bawahnya itu juga akan seperti itu. Atau video ceramah, ke bawahnya juga akan seperti itu. Tapi kalau ada dampak negatifnya, ketika yang dilihat itu ada unsur pornografi, maka ke bawahnya itu akan sama. Itu dampak negatif dari internet. Yang ketiga adalah informasi palsu atau hoax. Sekarang kita itu harus lebih pintar-pintar dalam mengakses informasi. Jangan diambil begitu saja, tapi harus diteliti lagi apakah informasi ini benar atau memang berita palsu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah ya, materi dari awal sampai akhir telah tersampaikan. Lanjut kepada yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami membuka 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anam Bagi. Izin bertanya, tadi pada slide terakhir ada pengaruh atau dampak teknologi dalam pembelajaran, yang mana dalam pengaruh tersebut ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Pertanyaannya, menurut materi, dampak positif dari teknologi tersebut apakah
menjadikan pembelajaran lebih baik atau masih saja seperti sekarang? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rahmani. Saya ingin bertanya terkait teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Selain daripada dampak negatif dan dampak positif yang dialami dalam sebuah teknologi pendidikan dalam pembelajaran, mungkin saya bertanya tentang masalah apa yang paling mendasar yang dihadapi guru berkaitan dengan penerapan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menjawab pertanyaan dari saudara. Apakah dengan adanya teknologi pembelajaran hari ini kita semakin berkembang atau makin turun? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Dengan diadakannya suatu teknologi pada dasarnya itu untuk memudahkan, untuk membantu manusia untuk menjadi lebih depan, dalam artian dalam suatu hal yang awalnya kurang dibantu dengan teknologi tadinya ingin menjadi lebih maju. Nah, apakah dalam pendidikan adanya teknologi itu menjadikan pendidikan lebih maju atau bahkan lebih mundur? Lebih mundur. Rata-rata lebih mundur. Tetapi jika kita bisa menggunakannya dengan lebih baik, maka teknologi-teknologi itu akan menjadikan kita lebih berkembang. Asalkan kita bisa memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Lebih mudah dan lebih mudah. Dengan adanya teknologi, seharusnya ketika kita bisa tadi melaksanakannya, menggunakannya dengan baik, maka kemudahan-kemudahan akan didapatkan oleh kita. Contoh, jika dulu seorang guru dalam pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah saja tanpa dibantu dengan teknologi seperti ini, ya memang pembelajaran akan sampai. Tetapi dengan adanya teknologi seperti ini, tadi akan memfokuskan siswanya yang awalnya kurang fokus. Dengan dibantu dengan teknologi, maka kefokusannya tersebut akan bisa lebih meningkat. Contoh ke anak kecil, jika kita menggunakan metode ceramah dalam pembahasan cerita, maka akan mengganggu. Tetapi dengan adanya video, maka seseorang anak tersebut akan lebih aktif, lebih fokus, dan itu akan menjadi suatu ilmu yang akan menempel di otaknya. Karena ilmu yang dihasilkan dari melihat lebih kuat daripada ilmu yang dihasilkan hanya mendengar. Maka dengan adanya teknologi itu membantu peserta didik dalam menghasilkan ilmu dengan melihatnya, dengan mendengarnya, audio visual seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa dijawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Masalah apa yang paling mendasar yang dirasakan oleh guru terhadap adanya teknologi di dunia pendidikan? Yang menjadi masalah dasar yang sering terjadi di pelosok-pelosok itu adalah sarana prasarana. Terkadang guru belum punya teknologi seperti laptop, seperti infobus. Karena dengan adanya seperti itu, dengan perkembangan zaman sekarang, guru-guru meskipun guru itu sudah tua, maka harus bisa disesuaikan dengan teknologi pada zamannya. Yang menjadi masalah mendasar adalah yang pertama, guru tersebut tidak mempunyai alatnya, tidak mempunyai teknologinya, dan yang kedua dalam penggunaannya. Terkadang guru-guru yang memiliki
Tapi kita itu sebagai penerus maka harus bisa menggunakan teknologinya. Jadi kesimpulannya mungkin ini menurut saya yang pertama masalah mendasar itu adalah dalam sarana prasarana. Terkadang guru itu dituntut bisa, tetapi sekolah atau pemerintah tidak membantunya, tidak memfasilitasinya betul. Dan yang kedua dalam penggunaannya masih banyak guru-guru yang belum maksimal, belum profesional dalam menggunakan teknologi. Mungkin hanya itu yang bisa kami jawab. Simpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan merupakan sebuah sistem yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Karena jika salah satu tidak berjalan dengan baik maka akan mengganggu sistem secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila presentasi kami kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Dan maaf apabila ada kesalahan. Dan maaf apabila ada kesalahan. Bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jangan malah pergi mencari yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every night in my mind, I feel the perfume of the spring. Baby, I won't deny you're the lady of my dreams. Damn, I like the way you push me slowly up and down. Baby, let me kiss you, sexy body. Audio Jungle.